Sudah menerima telepon, ada Fadil, Bapak Fadil di Jakarta. Silakan Pak Fadil, pendapat Anda soal wakil rakyat kita apa Pak? Pak Fadil silakan Pak. Wah, ini gawat nih wakil rakyat kita nih. Suara Anda Ya, perlu diperkeras Pak Fadil. Ya, suaranya lebih keras Ya, Pak Fadil ya. selamat malam. Nah, baik, selamat malam. Ayo Pak, silakan Pak. Iya nih Bu, saya mau mengkritisi tentang celah korupsi di DPR Bu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan Pak Fadil langsung saja. Ini saya ini mewakili dari rakyat Indonesia nih. Sudah banyak penderitaan rakyat. Tolonglah kepada DPR untuk punya hati nurani terhadap rakyatnya. Jangan lagi ada korupsi. Tapi kan yang korupsi nggak banyak, tidak semua anggota dewan melakukan itu. Yang bagus juga banyak Pak. Ya memang benar Pak. Memang benar Pak. Dari satu orang, jadi anggapan masyarakat semua juga anggota DPR itu jadi korupsi. Tapi jangan semua dibilang negatif Pak ya, masih ada juga. Benar. Masyarakat. Baik Pak Fadil. Anda butuh apa dari DPR? Anda butuh seperti apa anggota dewan itu? Kalau kami rakyat ini hanya membutuhkan kepada DPR untuk lebih andil kepada rakyatnya itu lebih nyata, bukan hanya sekedar omongan. Baik Pak Fadil di Jakarta. Terima kasih Bapak sudah bersama kami di Kabar Utama. Ini ada kinerja anggota DPR, kemudian juga dilihat dengan segala macam yang terjadi ya. Tapi kalau melihat Pak Fadil seperti itu, ini Pak Fadil sendiri atau banyak kan ya? Yang suaranya seperti itu ya, di minimal ada masyarakat 2 orang. Indonesia. Hari ini ada 2 orang. Pak Saya. Fadil Banyak loh yang masuk ke sini. Nanti kita lihat ya. Ini ada kabar dulu. Tahun 2011 seakan menjadi titik nadir bagi produktivitas para wakil rakyat periode 2009 hingga 2014. Di tengah anggaran miliaran rupiah uang rakyat yang dikucurkan untuk anggota dewan, sampai akhir tahun 2011, dari target 91 rancangan undang-undang prioritas, hanya 25 rancangan undang-undang yang mampu diselesaikan. Artinya, hanya sekitar 14% target yang tercapai di tahun 2011. Kondisi tersebut seakan berbanding terbalik dengan alokasi anggaran legislasi yang dibuat Sekretariat Jenderal DPR yang mencapai 6,2 miliar rupiah. Angka tersebut naik sekitar 600 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 5,6 miliar rupiah. Dana tersebut juga belum termasuk dengan dana studi banding yang jika digabungkan angkanya bisa mencapai 10 miliar rupiah. Dengan alokasi dana penunjang yang besar dan fasilitas mewah anggota dewan, yang terjadi justru tingkat kehadiran dalam rapat paripurna maupun komisi yang memprihatinkan. Ratusan bangku terlihat kosong ketika rapat-rapat anggota dewan. Masyarakat menunggu perbaikan kinerja untuk tahun 2012, di mana DPR dan pemerintah telah menetapkan 64 rancangan undang-undang sebagai prioritas. 16 rancangan undang-undang diantaranya telah memasuki pembicaraan tingkat 1. 8 rancangan undang-undang telah mengalami perpanjangan masa tugas 2 atau 3 kali. Publik menunggu hasil akhirnya, karena tahun 2012 sudah ditetapkan pimpinan dewan untuk tahun legislasi. Sudah kan kita melihat seperti itu. Tadi melihat nggak ada kursi-kursi kosong? Ya, itu saya tidak bisa ngomong. Kursi kosong. Harus bisa bicara. Tapi jangan-jangan karena mereka lagi sibuk datang ke konstituen, bertanya pada konstituen, apa yang Anda butuhkan dan apa yang harus saya lakukan. Baik, sehingga tapi tidak bisa bukankah datang. itu salah satu tugas dari anggota DPR? Betul, tapi Datang ke jangan-jangan paripurna. lebih urgen datang ke konstituen mendengar siapa pemilihnya, ngapain pemilihnya gitu. Sepertinya dia sedang berapi-api. Wani Piru. Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya mencoba cari sisi baik. Oh, baiklah, ya. Harus dilihat memang ya, sisi baiknya juga ya, jangan yang buruknya saja ya. Tapi jangan lupa Twitter juga ada, Anda bisa berkomentar lewat Twitter, nanti Twitter itu akan ditayangkan di layar. Nah, kita melihat latar belakang anggota DPR, katanya ada pengusaha. Ada juga yang biasa berprofesi sebagai pengacara. Kita lihat grafisnya ya. Nah, ini ada pekerjaan-pekerjaan, ada artis.
Oh iya, saya bisa sebut itu Tere, siapa Haji lagi? Said almarhum. Ya. Kemudian ada Angelina Sonda. Tapi ini ya. tahunnya kita lihat di tahun 2004 dan 2009 ada perbandingannya ya. Peningkatan artis yang luar biasa Wow, dari luar biasa. 0,91 menjadi 2,32. Ya anggota DPR maksudnya dulunya anggota DPR menjadi anggota DPR lagi gitu untuk yang kedua kalinya. Kemudian pengusaha menurun malah. Kenapa ya? Karena akan Bukankah- cari duit mungkin. Oh iya mungkin. Dan kemudian ini salah satu. swasta. Pengusaha mencari duit yang halal mungkin kan. Enakan cari duit daripada ngeluarin duit di DPR begitu. Nah, itu ada keluar pernyataan Itu dari yang negatif. Indiarto. Yang positif Jadi, ya banyak. diakui juga ya daripada ngeluarin duit Tapi di dalam swastanya sana apa? mendingan Pengusaha swasta nih. Swasta itu maksudnya apa? Pegawai pengusaha kah? swasta ya. Ini mungkin lain-lain begitu ya disatukan ya semuanya. Tapi belum ada tertulis di sini Apa? wartawan. Oh, Belum kelihatan ya, lain-lain pekerja itu, media. lain-lain masuknya, ya. Itu latar belakang pekerjaan anggota DPR. Kalau Anda punya informasi ataupun masukan gitu ya, silakan bersuara melalui Twitter. Nanti kita akan tampilkan di layar dan juga silakan melapor kepada kami. Sekarang kita akan bincang dengan siapa? Yang mengetahui persis. Di pojok sana ada bosnya MK. Oh, Nah, ketua MK di sana Pak Mahfud Pak Bos. MD. Pak Mantan menhan dan sekarang ketua MK. nah, dan kabarnya tahu banyak juga. Beliau melansir sejumlah hal yang mengejutkan. Assalamualaikum Bapak. Ini, Apa Pak kabar Mahfud, senang Bapak? bertemu Anda. Nah, Gimana silakan di Pak. sini? Silakan. Ini, ya, Ini ingin mau mengetahui persis celah-celah mana yang bisa dimainkan gitu Pak. Katanya seru banget. Katanya begitu Apa Pak. itu anggaran? Bisa anggaran, bisa apapun itu pasal-pasal dan lain-lain Pak di DPR. Tapi nanti ya Pak ya. Oke. Kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi.